sosok yang satu ini, salah seorang khulafah Ur-Rasyidin yang memiliki kepribadian nan tegas dan adil. ثم إني وليت أموركم أيها الناس لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه ولكم علي إذا وقع بين يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kisah kepemimpinannya tak pernah usang untuk terus diulas. Tak hanya itu, sikapnya dalam mendidik keluarga amat patut diteladani untuk menciptakan generasi tangguh seperti dirinya. Hingga seluruh keturunannya tercatat berhasil menjadi generasi yang membanggakan Islam. Inilah mereka, generasi keturunan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah orang yang keras dalam mendidik anak. Sedangkan kakeknya, Nufail, dari suku Adi, Quraisy, adalah seorang tokoh yang dipercaya untuk mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Dari sang ayah dan kakeknya inilah, Umar bin Khattab mewarisi ketegasan dan kemampuan dalam memimpin. Ketegasan dan bakat kepemimpinan yang dimilikinya semakin terarah setelah Umar bin Khattab memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sepanjang hidupnya, Umar bin Khattab telah menikahi 7 orang istri, baik pada masa jahiliyah dan setelah masa Islam. Umar sendiri yang meriwayatkan, ia menikahi banyak istri tujuannya agar memiliki banyak keturunan yang soleh. Sejarah mencatat Umar memiliki 13 orang anak. Umar mengatakan bahwa saya menikahi banyak wanita itu bukan karena syahwat, tetapi karena saya menginginkan anak dari mereka. Dan kalimat Umar ini sejalan dengan konsep Rasulullah SAW ketika Nabi SAW merintahkan para kaum laki-laki untuk menikahi wanita yang al-walud, tazawwajul walud al-wadud. Al-walud itu artinya adalah bisa memiliki banyak anak, al-wadud memiliki kasih sayang yang banyak. Maka dari itu, perhatikanlah, bacalah para sahabat Nabi termasuk Rasul, Khulafar Rasyidin, dan bacalah bahwa mereka menargetkan untuk memiliki putra-putri yang banyak. Dan ini yang diminta oleh Nabi SAW. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena kata Nabi, aku akan berbanyak-banyakan, berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak orang-orang soleh, dengan para nabi, dengan umat-umat sebelum aku nanti di hari kiamat nanti. Demi menciptakan generasi yang membanggakan, Umar bin Khattab memiliki konsep dalam mendidik putra-putrinya. Konsep yang ia gunakan tak lain bersumber dari sabda sahabat mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan yang wajib ia ikuti. Salah satu konsep pendidikan generasi Rasulullah SAW yang hari ini sudah dibuang, bahkan sudah dimusuhi, tapi yakinlah tidak ada konsep yang pernah melahirkan orang besar kecuali konsep Rasulullah SAW, adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Alikus saut, fa innahu lahu adaban, fa innahu lahum adaban."
Kata Nabi, gantungkan cambuk. Gantungkan cambuk di rumah kalian. Karena itu akan menjadikan anak kalian beradab, memiliki adab, memiliki akhlak. Begitu mendengarkan itu, Umar ke pasar. Sederhana, buat sahabat tidak banyak menganalisa. Asal itu kalimat Rasul, mereka laksanakan. Datang ke pasar, dia beli cambuk, dia gantungkan cambuk di rumahnya. Saya wallahualam belum pernah mendengar sekalipun Umar menurunkan cambuk itu. Tapi cukuplah itu menjadi pelajaran bahwa anak-anaknya tidak ada yang bermasalah. Artinya adalah bahwa apa yang diajarkan dalam Islam tentang pendidikan anak adalah ketika diseimbangkan, disejajarkan, diposisikan pada posisi yang tepat antara at-targhib wa tarhib. Antara memberi motivasi pada anak-anak agar mereka melaju dengan kencang dan menakut-nakuti mereka kalau memang mereka layak untuk ditegur. Kehebatan generasi yang lahir dari didikan tangan Umar dapat dibuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون يا أهل المدينة أيها المهاجرون يا أنصار رسول الله Salah satu putranya, Abdullah bin Umar, tercatat memiliki pribadi yang paling mirip dengan sang ayah. Abdullah bin Umar dikenal sebagai ahli ilmu, hingga ia termasuk dalam Abadilah, yakni 4 orang yang bernama Abdullah yang dipercaya sebagai pusat ilmu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang dimilikinya, ia juga pernah diminta untuk menjadi hakim, namun jabatan tersebut ia tolak. Tak hanya itu, Abdullah bin Umar pun mewarisi kepemimpinan sang ayah. Hingga ia berkali-kali diminta menjadi pemimpin, bahkan di usianya yang ke-70 tahun, masyarakat tetap memintanya agar ia mau memimpin mereka. Namun hingga akhir hidupnya, tak satu pun tawaran kepemimpinan yang ia terima. Bukan karena tak mampu, melainkan karena doa sang ayah yang tak menginginkan keturunannya menerima musibah kepemimpinan. Kalaulah bukan karena doa Umar ibn Khattab, maka pasti Abdullah bin Umar akan menjadi pengganti ayahnya. Hanya karena Umar pernah berdoa, ya Allah cukuplah aku dari keluarga Umar yang mendapatkan musibah kepemimpinan ini. Di tangan orang seperti Umar lah, di tangan orang yang menganggap kepemimpinan adalah musibah, negeri menjadi makmur. Bukan di tangan orang-orang yang rakus dan mengejar-ngejar namanya jabatan. Maka Umar berdoa, ya Allah cukup aku. Tidak boleh anak-anakku mendapatkan amanah kepemimpinan. Padahal siapapun, masyarakat saat itu tahu persis bahwa siapa Abdullah bin Umar. Sehingga nama Abdullah bin Umar sebenarnya sempat muncul ketika ayahnya sudah mau meninggal, tapi Umar sudah buru-buru mencegah, mengatakan tidak untuk Abdullah bin Umar. Karena ayahnya tahu persis bahwa anaknya sangat layak untuk itu. Bukti lain prestasi Umar dalam mendidik anaknya bisa dilihat dari putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Hanya kemuliaanlah yang mampu menggambarkan Hafsah sebagai putri Umar. Hafsah merupakan wanita yang dipinang menjadi istri manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri Umar bin Khattab menjadi Ummul Mukminin atau ibu bagi orang-orang mukminin. Meskipun Hafsah telah menjadi istri dari manusia paling mulia, tak lantas membuat Umar melepas tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap Hafsah. Umar tetap berperan ketika ada hubungan yang kurang baik pada keluarga sang anak. Hafsah suatu hari dimarahi oleh Umar, ayahnya. Nah, ini juga pelajaran bahwa orang tua tidak lepas tanggung jawab bahkan anaknya sudah menikah.
Karena seringkali kita mengatakan bahwa anak sudah menikah, sudah hidup masing-masing, kemudian kita sudah lepas tanggung jawab. Tidak. Lihat ini. Rasul ketika Fatimah sudah menikah sekalipun, Rasul datang ke Fatimah, menasihati Ali, menyelesaikan masalah kalau ada di antara mereka. Begitu juga sekarang, Umar. Ketika Rasulullah SAW punya masalah bukan hanya dengan Hafsah, dengan seluruh istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW kemudian marah pada seluruh istrinya. Kemudian Nabi selama 29 hari, Nabi meninggalkan istri-istrinya. Artinya Nabi tidak mau bertemu istri-istrinya. Kemudian tersebar di kalangan sahabat bahwa Nabi menceraikan istrinya. Padahal Nabi tidak menceraikan istrinya. Nabi hanya memberikan pelajaran pada kesalahan istri-istrinya. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan agar para istri disuruh memilih apakah kembali ke rumah orang tuanya atau tetap menjadi istri Nabi SAW. Umar yang mendengarkan berita itu karena Hafsah adalah putrinya, datang ke rumah Aisyah yang pertama. Aisyah pertama kali rumah Aisyah, menegur Aisyah, tapi Aisyah tidak mau ditegur oleh Umar. Kalau gitu kemudian akhirnya Umar kemudian pergi ke rumah Hafsah. Menyampaikan ke rumah Hafsah tentang kemudian disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa kalau kata Umar, kalau kalian diceraikan oleh Nabi SAW, maka Allah akan memberikan ganti pada nabinya lebih baik daripada kalian. Dan dengan teguran itulah maka kemudian nanti Hafsah menangis di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Dalam mendidik keluarganya, Umar bin Khattab selalu memperhatikan norma-norma Islam. Suatu malam, saat Umar menjabat sebagai khalifah, diam-diam Umar berkeliling melihat kondisi umatnya secara langsung. Malam itu, tanpa sengaja Umar mendengar percakapan antara ibu penjual susu dan putrinya. Seorang putri penjual susu yang berdialog dengan ibunya, di mana ibunya saat itu berkata pada putrinya bahwa susu kita dicampur saja dengan air untuk dijual supaya hasil lebih banyak. Putrinya mengatakan, ibu jangan, karena Umar sudah mengumumkan di pasar bahwa susu tidak boleh dicampur dengan air. Kata ibunya mengatakan bahwa Umar tidak melihat. Putrinya mengatakan, ibu, kalau Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar maha melihat. Kali dialog malam itu sangat menyentuh Umar. Buat Umar, ini putri mahal. Maka Umar berkata pada pengawalnya, tandai rumahnya. Ditandai rumahnya. Tandai rumah ini. Ditandai rumahnya, besok pagi dia kumpulkan seluruh putra-putranya laki-laki. Umar menceritakan tentang kisah malam itu. Bahwa dia berjumpa, mendengarkan seorang putri. Ibu dan putrinya tidak tahu bahwa dia didengar oleh Umar. Umar pun tidak tahu seperti apa tuh putri itu. Tapi Umar tahu bahwa tidak ada bekal terbaik bagi sepasang suami istri kecuali ketika mereka selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini modal paling penting. Maka Umar mengumpulkan putra-putranya dan Umar mengumumkan, siapa di antara kalian yang mau menikahi putri yang istimewa ini? Ditawarkan. Kemudian Asim lah yang angkat tangan dan mengatakan, ayah saya adalah anak ayah yang belum menikah, maka saya siap. Lihat dialog ini. Umar sebagai ayah saat itu tidak memberi pilihan pada anaknya bahwa putri ini harus dinikahi. Tetapi itu dia tidak memaksa, dia dialogkan kepada anak-anaknya. Silakan, siapa yang mau ambil? Siapa mau ambil? Dan inilah sejarah yang menarik bahwa seorang pemimpin tertinggi, khalifah, ini seorang presiden yang berbesan dengan penjual susu di pasar biasa. Umar bin Khattab yang merupakan seorang pemimpin tertinggi, tak sedikit pun memandang status sosial calon menantunya. Baginya, rasa takut pada Allah yang maha besar sudah menjadi modal utama bagi pernikahan putranya. Dan benar saja, Hashim dan istrinya yang jujur melahirkan putri yang bernama Laila. Laila binti Hashim inilah yang kelak dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Hingga
Hingga kemudian lahir generasi yang amat kita kenal kesolehannya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang memiliki prestasi fenomenal, yakni menciptakan masyarakat yang adil dalam waktu 2,5 tahun, tak lain adalah cicit Umar bin Khattab. ما كل هذا؟ كأنه حفل عرس وليس بمجلس رجل مبتلى. أطفئوا هذه الشموع واذهبوا بها إلى بيت المال. Melepas semua fasilitas negara, menghukum para pejabat korup, serta melarang keluarganya untuk hidup dalam kemewahan, hanyalah sebagian dari kebesaran sikap Umar bin Abdul Aziz yang diwariskan dari Umar bin Khattab. إنما كلها أموال المسلمين ولن أعقد مجلس الخلافة حتى تردي إلى بيت المال كل ما في دارنا من الذهب والجواهر والحلي والعطور ومئات الصناديق من الثياب التي لم تلبس بعد، وإلا فسأعتزل الأمر. فمن لم يحكم بيته لا يحكم دولة. Dari benih-benih baik inilah generasi kebanggaan Islam dilahirkan. Maka disinilah Islam mengajarkan agar umatnya mampu menciptakan dan menjaga dengan baik keturunannya. Menciptakan dan melanjutkan generasi-generasi cemerlang seperti keluarga Umar bin Khattab. Belajarlah di sini bahwa Umar memberikan pelajaran kita seperti Quran memberikan kita pelajaran tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Perhatikan Yusuf alaihissalam adalah orang besar, nabi, ayahnya adalah Yakub, ayahnya lagi adalah Ishak, ayahnya adalah Ibrahim, 4 keturunan. Dan sekarang Umar bin Khattab, Asim, kemudian Laila atau Ummu Laila, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar anak 13, dia berhasil sampai generasi keempat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz nanti punya anak lagi namanya Abdul Malik, orang yang sama hebatnya dengan ayahnya. Lihat bagaimana nasab mulia itu melahirkan keluarga yang soleh, keluarga yang baik, keluarga yang hebat, qurrata a'yun, pemimpin bagi orang bertakwa. Juga mereka harus dibekali, mereka harus dibesarkan dengan harta yang halal. Lihatlah contohnya tadi ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala adalah merupakan kelahiran dari seorang putri penjual susu yang sangat memperhatikan halal dan haram. Bangunlah generasi ini dengan harta yang halal, jangan pernah menyentuh yang syubhat, jangan membawa pulang barang-barang yang haram. Karena sebanyak apapun haram dan syubhat hanya akan menyulitkan kita dalam mendidik anak-anak kita.